Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Ari Ramadansyah. Ya, di video kali ini saya bakalan menjelaskan tentang kriptografi, ya, kriptografi dan salah satu contohnya. Seperti yang kita tahu ya, kriptografi ini adalah suatu proses di mana kita mengubah sebuah kalimat yang bisa kita mengerti menjadi kalimat atau huruf-huruf yang acak gitu ya. Jadi kalimat yang kita buat tadi itu tidak bisa dibaca oleh orang lain kecuali orang itu memilikinya, key-nya ya. Nah, key-nya ini tentu yang buat adalah kita sendiri ya. Jadi kita mengubah pesan kita sendiri menjadi pesan rahasia ya, berbentuk seperti huruf yang acak-acak. Nah, penjelasan lebih detailnya tentang kriptografi adalah teknik enkripsi di mana plain text ya, plain text. Nah, kita jelaskan dulu plain text ini adalah teks atau kalimat yang kita mengerti ya, yang kita mengerti, dan plain text ini nantinya akan kita ubah menjadi pesan yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain ya. Kita ulang sekali lagi. Kriptografi itu adalah teknik enkripsi di mana plain text diacak menggunakan suatu kunci atau key yang saya bilang tadi. Kunci enkripsi menjadi naskah atau acak yang sulit dibaca, yaitu adalah ciphertext. Nah, ciphertext ini adalah kalimat atau huruf acak yang sulit dibaca gitu ya, oleh seseorang, sulit dibaca oleh seseorang yang tidak memiliki key deskripsinya, kunci deskripsinya ya. Deskripsi menggunakan kunci deskripsi bisa mendapatkan kembali data asli ya. Nah, kita mengenal lagi yang namanya ada enkripsi, dan dekripsi. Ya, apa ini? Enkripsi ini adalah proses di mana kita itu mengubah dari plain text yang di atas, teks atau kalimat yang kita mengerti, menjadi ciphertext. Nah, kalau deskripsi itu sebaliknya, proses di mana kita mengubah dari ciphertext menjadi pesan yang bisa kita baca, menjadi plain text gitu ya. Nah, tentunya kita membutuhkan sebuah key. Oke, di sini saya akan coba buat alurnya dari plain text gimana bisa menjadi sebuah ciphertext. Nah, gini alurnya itu seperti ini. Pertama itu ada misalnya plain text. Nah, plain text ini sebelum kita ubah menjadi ciphertext itu akan melewati proses yang namanya proses enkripsi. Proses enkripsi dari plain text dienkripsikan dulu. Nah, kita enkripsikan dulu dianya. Lalu setelah dienkripsi maka akan keluarlah yang disebut dengan ciphertext. Nah, seperti ini ya prosesnya ya, dari plain text ke ciphertext. Kasih panah biar lebih mudah dipahami. Oke. Nah, di dalam proses enkripsi ini ada yang namanya key-nya ya, key. Ada yang namanya key.
Nah, kayak ini yang kita buat untuk mengubah dari plain text ke ciphertext ya. Ada key-nya. Nah, kalau kita mengubah dari ciphertext ke plain text sama aja, sama aja ya, kebalikannya ciphertext. Lalu kita dekripsi ya, dekripsi. Nah, di dekripsinya ini juga ada yang disebut dengan key. Lalu maka keluar kembali yang disebut dengan plain text ya, plain text yang bisa kita baca. Ya, jadi alurnya itu seperti ini ya. Nah, kita udah bahas cipher, kita udah bahas plain text. Tentang dekripsi dan enkripsi itu ada yang namanya key ya. Nah, kita akan bahas key-nya ini. Dalam kriptografi itu ada salah satu yang disebut dengan classic cipher, atau ya itu namanya classic cipher. Classic cipher, salah satu classic cipher ada yang namanya substitusi ya, proses salah satu dari classic cipher. Nah, kita akan bahas satu ini saja ya, substitusi. Tentang substitusi, apa sih substitusi itu? Substitusi ini adalah metode di mana kita mengubah huruf, salah satu huruf jadi sesuai keinginan kita gitu ya, mengubah huruf menjadi huruf lain gitu. Contohnya kayak gini, kita langsung ke contoh saja. Misal nih, sini ada huruf abjad A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, kayak gini ya. Ini ada huruf abjad. Nah, gimana sih cara kerjanya substitusi ini? Cara buatnya itu kayak gini. Misal kita punya huruf A di sini. Nah, huruf A ini akan kita ubah menjadi huruf apa gitu. Nah, kita akan coba ubah huruf A menjadi huruf P dan seterusnya ya. Di sini saya akan ubah huruf B menjadi L. Nah, kayak gini. Oh, bentar. P, L, M, nah kayak gini ya. Jadi A jadi P, B jadi L, nah, kayak gitu seterusnya. Nah, cara kerjanya substitusi ini gimana gitu? Contohnya kita punya satu kata aja ya, satu kata. Nah, gini. Kita akan coba substitusikan menjadi sebuah ciphertext. Substitusikan ya, kita akan ubah kata yang di bawah ini menjadi, ini kan masih plain text ya, satu kata ini adalah plain text. Kita akan ubah menjadi ciphertext menggunakan substitusi. Key-nya substitusi ya. Key-nya kayak gini, A jadi P, B jadi L, dan seterusnya kayak gitu. Satu kata, ini huruf yang bisa kita lihat ya. Set N nya nggak ada ternyata. Saya cari ternyata N nya nggak ada ya. Nah, jadi kayak gini, A jadi P, B jadi L, C jadi M, D jadi O, E jadi K, F jadi N, dan seterusnya. Satu kata ini kita akan ubah menjadi sebuah ciphertext menggunakan key kita sendiri dalam bentuk substitusi ya. Nah, huruf S itu ada di sini ya, huruf S menjadi huruf R, lalu A menjadi P, T itu menjadi D, U menjadi huruf Z, baru ada kata, K menjadi huruf H, A menjadi huruf B, T menjadi huruf D,
menjadi huruf P. Nah, jadi kayak gini, RPDZ HPDP. Nah, siapa coba yang bisa baca tulisan kayak gini? Ya hanya seorang yang tahu key-nya. Dalam metode substitusi ya kayak gini ya jadinya ya, RPDZ HPDP. Nah, jadi kayak gitu. Misalnya kita mendapat pesan rahasia kayak gini dan kita udah dikasih tahu key-nya, kita bisa coba aja langsung di internet ya. Kalau kita translate satu persatu huruf kayak gini itu bakalan lama. Jadi kita buka salah satu situs yang namanya cryptoclub.org ya. Di sini ada yang namanya crack substitution. Crack substitution kita klik. Nah, Crypto Club ini adalah sebuah site di mana kita bisa mengcrack atau memecahkan sebuah kode. Bahkan lebih mudah kalau kita itu tahu key-nya ya, jadi lebih gampang. Ya. Nah, salah satu contoh di sini saya punya ada pesan kayak gini ya, pesan dengan huruf yang acak-acak. Kalau kita lihat aja kayak gini, ini kita nggak bakal tahu apa artinya. Jadi kita masukkan aja langsung ke Cheapers Crypto Club di site-nya kayak gini ya, cryptoclub.org ya. Di sini kita bisa lebih cepat untuk memecahkan kode yang diberikan beserta key-nya tadi. Nah, kita akan ambil kodenya dari notepad ya. Ini salah satu contoh ya, contoh kodenya kayak gini kan. Kalau kita lihat aja gini, ini kita nggak bisa baca ya, JKVT YK itu apa sih sebenarnya. Nah, kita kopikan aja kodenya, lalu kita paste di sini. Nah, setelah itu kita pilih crack ya, kita pilih crack. Nah, sesuai dengan key-nya yang tadi ya, key-nya yang tadi itu seperti ini, PLMOKNI kayak gitu ya, PLMOKNIJB. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini PLM OKM IJB UHV SAQWE. Nah, jadi dia bakalan keluar. Nah, yang tulisan biru ini adalah plain text dan tulisan merah adalah ciphertext-nya. Jadi kita bisa membaca langsung teks yang diberikan tadi, teks rahasia yang diberikan tadi dengan sekaligus key-nya ya. Jadi di sini bisa keluar pesan help me solve this code to have any meaning. Nah, seperti itu. Seperti itu cara kerja dari metode substitusi. Cara kerja dari substitusi ya. Nah, misalnya kalau kalian dapat pesan substitusi kayak gini, tapi kita itu tidak tahu key-nya. Nah, kita bisa buka salah satu situs yang namanya QuipCube seperti ini, QuipCube beta 3. Kita bisa pastekan kode yang tadi itu di sini. Nah, kalau dia di situs ini itu bakalan langsung secara otomatis keluar kata-katanya ya, tidak membutuhkan lagi yang namanya key. Perlu diingat, situs ini hanya bisa menerjemahkan bahasa Inggris. Kalau dia bahasa Indonesia nggak bisa. Nah, kita tinggal klik solve tadi ya, kita tunggu hasilnya. Nah, dia akan langsung keluar di sini. Yang nomor 1 adalah help me solve this code to have any meaning, sama seperti ini tadi ya. Nah, kita bisa buka QuipCube untuk mentranslate kode tadi menjadi maksudnya ciphertext tadi menjadi plain text kembali. Help me solve this code to have any meaning ya. Tentu saya memecahkan kode ini untuk mendapatkan artinya. Oke, sekian. Nah, kayak gitu aja penjelasan tentang kriptografi, dan salah satu contohnya yaitu adalah classic cipher. Yang kita ambil contohnya lagi adalah substitusi ya, seperti ini cara kerjanya. Ya udah, segitu saja. Terima kasih.